kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur, bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela.
kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri, dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Sungguh pamflet disebar, boykot ditutup ae. Trans 7 diboykot ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Wong ora iso ngelola, karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong ini. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae, logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk ae dhewe. Dibrok tenan. Nah, apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa, dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluk nggak sama, sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Sugih kleru melarat diiles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi dengan syuhada Al-Khazini, diawali dari sana kan.
diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau di sorot terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Pondok Lirboyo, pondok paling gagah se Indonesia. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya rohan, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Paham? Kembali ini, itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para sama takono santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau rohan itu tadi, pasti. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kayak dewi ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sing gak jelas. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa ana abduman alamani walau harfan wahidah, itu sulit, paham? Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Kami ini punya kiai-kiai lisadatun min aizihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga bisa jelaskan gini wong-wong kuwi. Dan saya juga nggak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Ini aku mau cerita toh, hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu tidak usah panik, karena memang kita tidak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah ilam akun minhum fali fi hubbihim izzul wajah. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau beliau jalan saja, ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan meletakkan itu semua. Panjenengan-panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri saya itu, memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami, karena kami tahu betul artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki, kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan melatih itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham Pak? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, auto apa kena ditompo. Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenengi barokah, paham? Sing jenengi barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, itu Quran itu momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Maka idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya. Itu Imam Ghazali, paham? Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri itu dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmat langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmat lewat perorangan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau di manapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebuk. Tapi beliau-beliau as-salihin wal ahyar itu ada satu kesempatan di mata para santri. Kapan ini nih? Beliau-beliau as-salihin wal ahyar, beliau-beliau para ulama. Itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham? Nah, ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka rohan-rohan adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul masyayikh. Paham nggak sampean?